We predicted this a long time ago, and now it's the future. Let's take a look. Bill Gates lahir pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Ia adalah anak kedua dari pasangan William Gates Sr. and Mary G. Maxwell Gates. Ayahnya bekerja sebagai pengacara, sementara ibunya merupakan seorang guru sekolah yang sangat aktif dalam organisasi sosial. Sejak kecil, Gates sudah menunjukkan minat besar pada dunia teknologi. Ia mulai belajar pemrograman komputer di sekolah menengah pertamanya dan kemudian terus mengasah keterampilan tersebut di waktu luangnya. Saat masih di bangku SMA, Gates dan temannya, Paul Allen, berhasil membuat program komputer pertama mereka yang dinamai Trafo Data. Setelah lulus SMA, Gates masuk ke Universitas Harvard pada tahun 1973, namun kemudian keluar pada tahun 1975 untuk memulai perusahaan bersama Allen. Mereka mendirikan Microsoft, sebuah perusahaan perangkat lunak yang saat ini menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Pada awalnya, Microsoft fokus pada pengembangan perangkat lunak untuk komputer pribadi dan meluncurkan sistem operasi MS-DOS yang menjadi produk paling populer pada masanya. Kemudian, Microsoft merilis sistem operasi Windows yang sangat sukses dan memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan komputer dengan antarmuka yang lebih intuitif. Gates memainkan peran penting dalam mengembangkan strategi bisnis Microsoft, termasuk dalam pengembangan produk baru dan investasi di sektor teknologi lainnya. Ia juga terkenal sebagai filantropis dan telah menyumbangkan sebagian besar kekayaannya melalui Yayasan Bill and Melinda Gates Foundation yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kepemimpinan. Hingga saat ini, Gates masih aktif di dunia teknologi dan menjadi salah satu tokoh terkemuka di bidang teknologi dan bisnis dunia. Well, I think that the key point there is you've got to enjoy what you do every day. Kepemimpinan menjadi kunci kesuksesan karir Bill Gates karena ia mampu memimpin timnya untuk menciptakan inovasi yang mendorong kemajuan teknologi. Sejak awal, Gates memiliki visi yang jelas tentang bagaimana perangkat lunak bisa meningkatkan efisiensi kerja dan mengubah cara kerja manusia. Ia terus mendorong timnya untuk menciptakan produk yang lebih baik dan lebih inovatif, dan ia sendiri pun menjadi pemimpin dalam mengembangkan Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Gates juga memiliki kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat, tidak takut untuk mengambil resiko, dan mendorong kreativitas dan inovasi dalam organisasi. Ia memposisikan karyawan sebagai aset terbesar dan memberikan mereka insentif untuk terus belajar dan berkembang, serta menjalin hubungan dengan mitra dan pesaing di industri teknologi. Selain itu, Gates juga memiliki kemampuan untuk memprediksi tren pasar dan kebutuhan pelanggan di masa depan, dan berani melakukan investasi jangka panjang pada teknologi baru. Ia memahami bahwa bisnis yang sukses harus terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Kepemimpinan yang dimiliki oleh Bill Gates menjadi faktor kunci dalam menggapai kesuksesan bisnisnya. Ia mampu memimpin timnya untuk menciptakan inovasi yang mengubah dunia dan membangun Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Kepemimpinan yang efektif adalah salah satu faktor penting untuk mencapai kesuksesan dalam karir dan bisnis. Berikut adalah beberapa pembelajaran kepemimpinan yang dapat dipetik dari cara Bill Gates membangun Microsoft. Yang pertama, memiliki visi yang jelas. Bill Gates memiliki visi yang jelas tentang bagaimana perangkat lunak dapat mengubah cara kerja manusia dan meningkatkan efisiensi serta produktivitasnya. Visi inilah yang kemudian menjadi landasan untuk mengembangkan Microsoft menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia. Sebagai seorang pemimpin, memiliki visi yang jelas dan terperinci tentang masa depan sangat membantu mengarahkan fokus dan energi tim ke arah tujuan yang sama. Yang kedua, mengutamakan inovasi. Gates selalu membangun perusahaan yang didasarkan pada inovasi dan kemajuan teknologi. Ia selalu mendorong timnya untuk terus berinovasi dan menciptakan produk yang lebih baik sehingga bermanfaat untuk sekitarnya. Sebagai pemimpin, kita pun sama. Ada kalanya kita perlu terus-menerus mendorong kreativitas tim kita dan inovasi di dalam organisasi sehingga harapannya bisa membawa kemajuan dan pertumbuhan yang besar.
Adapun ketika kita merasa tim kita kesulitan untuk berinovasi dan kemudian menciptakan kreativitas yang baru, kita sebagai pemimpin perlu untuk membantu tim kita terus bertumbuh dan berproses. Yang ketiga adalah membuat keputusan yang cepat. Bill Gates dikenal sebagai seorang pemimpin yang mampu membuat keputusan dengan cepat. Ia tidak takut untuk mengambil resiko dan mengambil kemampuan untuk mengambil keputusan yang penting dengan cepat. Ia memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan dan tidak pernah takut untuk mengambil resiko yang akhirnya bisa membantu dia untuk mengambil keputusan yang dibutuhkan. Sebagai seorang pemimpin, kemampuan pengambilan keputusan menjadi penting karena seringkali kita dibebani dengan tantangan, kesulitan, hambatan dari tim kita yang harus segera kita selesaikan dengan cepat sehingga tidak mengganggu proses yang ada dalam organisasi. Yang keempat adalah menempatkan karyawan sebagai aset terbesar. Bill Gates menyadari bahwa karyawan adalah aset terbesar dalam organisasi dan ia mengambil langkah-langkah untuk memotivasi dan mendukung mereka. Ia mendorong karyawan untuk terus belajar dan berkembang, memberikan ruang untuk berkreasi, serta memberikan insentif untuk menarik dan mempertahankan bakat-bakat terbaik. Sebagai seorang pemimpin, memastikan karyawan merasa dihargai dan didukung serta terus berkembang dapat membawa dampak positif pada budaya kerja dan produktivitas organisasi. Yang kelima adalah menjalin hubungan dengan mitra dan juga pesaing. Bill Gates membangun jaringan mitra dan pesaing yang luas di industri teknologi yang membantunya memahami pasar dengan lebih baik dan mengembangkan strategi bisnis yang tepat. Sebagai pemimpin, kemampuan dalam menjalin hubungan dengan mitra, pesaing, dan berbagai stakeholder lainnya sangatlah dibutuhkan sehingga kita bisa memiliki akses ke lebih banyak sumber daya, pemahaman terkait pasar, dan kita bisa mengambil peluang-peluang kemitraan baru di sekitar kita. Dalam membangun Microsoft, Bill Gates menunjukkan bahwa keterampilan dasar seorang pemimpin seperti memiliki visi yang jelas, mendorong inovasi, mengambil keputusan cepat, memotivasi karyawan, dan mampu menjalin hubungan dengan mitra dan stakeholder itu menjadi penting untuk kesuksesan organisasi di masa yang akan datang.